Perkenalkan, nama saya Luciana Sartika. Saya dari kelas Akuntansi Manajerial 7A Malam dengan NIM 411-2111006. Dosen pembimbing Bu Diah Amalia, SE, MAK. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Likuiditas, Interest Coverage Ratio, Leverage, Perpajakan, Non-Debt Tax Shield, dan tangibilitas aset terhadap profitabilitas pada perusahaan perbankan konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2022. Latar belakang pada penelitian ini, sektor perbankan memainkan peran penting dalam stabilitas keuangan dan pertumbuhan ekonomi di negara manapun. Bank yang dianggap aman dan dapat diandalkan cenderung menarik lebih banyak nasabah, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan dan kesinambungan bisnis bank. Risiko kegagalan pada bank konvensional bisa terjadi, biasanya disebabkan oleh kesalahan manajemen yang mengakibatkan masalah profitabilitas. Perusahaan perbankan konvensional harus mengelola faktor-faktor internalnya dengan bijak untuk mencapai profitabilitas yang berkelanjutan. Pengukuran sehat tidaknya profit perusahaan diukur dengan menguji pengaruh likuiditas, interest coverage ratio, leverage, perpajakan, dan non-debt tax shield, serta tangibilitas aset. Penelitian ini adalah bentuk replikasi dari penelitian sebelumnya. Perbedaannya adalah terletak pada waktu, lokasi, dan sampel penelitian. Perumusan masalah pada penelitian ini yang pertama, bagaimana pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas? Yang kedua, bagaimana pengaruh interest coverage ratio terhadap profitabilitas? Yang ketiga, bagaimana pengaruh leverage terhadap profitabilitas? Yang keempat, bagaimana pengaruh perpajakan terhadap profitabilitas? Yang kelima, bagaimana pengaruh non-debt tax shield terhadap profitabilitas? Yang keenam, bagaimana pengaruh tangibilitas aset terhadap profitabilitas? Dan yang ketujuh, bagaimana pengaruh simultan likuiditas, interest coverage ratio, leverage, perpajakan, non-debt tax shield, dan tangibilitas aset terhadap profitabilitas. Tujuan pada penelitian ini yang pertama, untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh interest coverage ratio terhadap profitabilitas. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap profitabilitas. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh perpajakan terhadap profitabilitas. Yang kelima, untuk mengetahui pengaruh non-debt tax shield terhadap profitabilitas. Yang keenam, untuk mengetahui pengaruh tangibilitas aset terhadap profitabilitas. Dan yang ketujuh, untuk mengetahui pengaruh simultan likuiditas, interest coverage ratio, leverage, perpajakan, non-debt tax shield, dan tangibilitas aset terhadap profitabilitas. Manfaat pada penelitian ini terdiri atas dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis, mampu memberikan manfaat melalui penerapan terkait teori keuntungan dan teori efisiensi manajerial keuntungan. Untuk manfaat praktis, bagi manajemen dapat membuat keputusan yang tepat dalam mengelola risiko dengan baik dan memperoleh profit yang tinggi. Bagi peneliti, dapat menjadi penambah wawasan serta pengetahuan mengenai pengujian variabel yang mempengaruhi profitabilitas perusahaan perbankan, serta sebagai penerapan ilmu yang didapat selama menjalankan perkuliahan. Batasan masalah pada penelitian ini, yang pertama, hanya difokuskan pada variabel-variabel dan sektor tertentu. Yang kedua, membatasi sampel observasi yang dilakukan pada perbankan konvensional. Yang ketiga, membatasi analisis pada periode waktu tertentu, yaitu 5 tahun terakhir. Kajian teori pada penelitian ini yang pertama ada teori keuntungan atau theory of profit, dan yang kedua ada managerial efficiency theory of profit. Teori keuntungan ini dikemukakan oleh Knight pada tahun 1942. Dia mengatakan bahwa keuntungan adalah imbalan atas pengambilan risiko dalam situasi ketidakpastian. Yang kemudian ada managerial efficiency theory of profit dikemukakan oleh Klander pada tahun 1973. Managerial efficiency theory of profit berfokus pada kemampuan manajemen dalam merancang dan mengelola struktur organisasi yang efisien. Alasan peneliti mengambil dua teori ini adalah karena teori ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Yang berikutnya ada kajian literatur pada penelitian ini. Yang pertama oleh Banda and Edris pada tahun 2022 dengan judul
What factor influence the profitability of firms in Malawi? Evidence from the non-financial firms list on the Malawi Stock Exchange. Mereka menghasilkan bahwa perpajakan dan tangibilitas aset berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, sedangkan interest coverage ratio dan non-debt tax yield berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Likuiditas dan leverage bukan merupakan penentu profitabilitas yang signifikan. Yang berikutnya ada penelitian oleh Cianturi and Angelina pada tahun 2021 dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2018. Mereka mengatakan bahwa likuiditas dan leverage memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Kemudian penelitian oleh Ramadhani et al. Pada tahun 2023 dengan judul Faktor penentu profitabilitas pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2021. Mereka mengatakan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap profitabilitas sedangkan leverage tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Yang kemudian penelitian oleh Lee et al. Pada tahun 2020 dengan judul Determinants of Profitability, Evidence from Construction Company List on Vietnam Securities Market. Mereka mengatakan bahwa tangibilitas aset mempunyai pengaruh yang berlawanan terhadap profitabilitas walaupun pengaruhnya tidak signifikan. Yang berikutnya penelitian oleh Garaibe dan Banikal pada tahun 2020 dengan judul Determinants of Profitability in Jordanian Service Companies. Mereka mendapatkan hasil bahwa profitabilitas dipengaruhi secara negatif oleh tangibilitas aset. Yang kemudian penelitian oleh Ayous et al. Pada tahun 2021 dengan judul Liquidity, Leverage, and Solvency, What Affect Profitability of Industrial Enterprise the Most? Mereka menghasilkan bahwa tangibilitas aset dan likuiditas berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap profitabilitas. Kemudian penelitian oleh Isaias pada tahun 2022 dengan judul Determinants of Banks Profitability, Empirical Evidence from Banks in Ethiopia. Mereka mendapatkan hasil bahwa interest coverage ratio tidak mempunyai pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap profitabilitas. Yang kemudian penelitian oleh Khan et al. Pada tahun 2018 dengan judul Panel Data Analysis of Profitability Determinants, Evidence from Indian Telecom Companies. Mereka mengatakan bahwa tangibilitas aset, non-debt tax yield, dan likuiditas menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap profitabilitas. Yang berikutnya adalah penelitian oleh Oin Kansola and Omodero pada tahun 2023 dengan judul Impact of Statutory Audit and Corporate Taxation on Profitability of Selected List Companies in Nigeria. Mereka mendapatkan hasil bahwa pajak perusahaan berdampak positif terhadap profitabilitas. Dan yang terakhir ada penelitian oleh Sitorus et al. Pada tahun 2023 dengan judul Pengaruh Beban Pajak, Likuiditas, Ukuran Perusahaan terhadap Profitabilitas. Mereka mendapatkan hasil bahwa perpajakan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap profitabilitas. Pengembangan hipotesis. Pada penelitian ini, peneliti merumuskan hipotesis pertama yaitu likuiditas diukur dengan current ratio berpengaruh terhadap profitabilitas diukur dengan ROA. Hipotesis kedua, interest coverage ratio berpengaruh terhadap profitabilitas. Hipotesis ketiga, leverage diukur dengan DER berpengaruh terhadap profitabilitas. Hipotesis keempat, perpajakan berpengaruh terhadap profitabilitas. Hipotesis kelima, non-debt tax yield berpengaruh terhadap profitabilitas. Hipotesis keenam, tangibilitas aset berpengaruh terhadap profitabilitas. Dan yang hipotesis ketujuh, likuiditas, interest coverage ratio, leverage, perpajakan, non-debt tax yield, dan tangibilitas aset secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi profitabilitas. Model penelitian yang sudah dibuat oleh peneliti adalah sebagai berikut. Terdiri atas variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen itu ada likuiditas sebagai S1, interest coverage ratio sebagai S2, leverage sebagai S3, perpajakan sebagai S4, non-debt tax yield sebagai S5, dan tangibilitas aset sebagai S6. Dan variabel dependennya adalah profitabilitas. Untuk operasional variabel dan pengukuran pada penelitian ini,
Variabel dependen yaitu profitabilitas diukur dengan ROA dengan rumus PBIT dibagi total aset dikali 100%. Untuk variabel independennya, yang pertama ada likuiditas diukur dengan current ratio yaitu current assets dibagi current liabilities. Ada interest coverage ratio yaitu EBIT dibagi beban bunga. Ada leverage diukur dengan DER yaitu total hutang dibagi ekuitas. Ada perpajakan yaitu penghasilan sebelum pajak dibagi ekuitas. Ada non-debt tax shield yaitu depresiasi dibagi penghasilan. Dan ada tangibilitas aset yaitu fixed asset dibagi total aset. Jenis dan sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder atau data rasio yang diperoleh melalui situs www.idx.co.id. Waktu, lokasi, dan objek penelitian dilakukan pada tahun 2023 pada perbankan konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik penetapan jumlah sampel adalah perusahaan sektor perbankan konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan pertimbangan kriteria yang telah ditetapkan. Untuk teknik penarikan sampelnya adalah non-probability sampling, yaitu pervasive sampling. Maka peneliti dapat menyimpulkan ada 4 kriteria. Yang pertama, perusahaan perbankan konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2022. Yang kedua, perusahaan perbankan konvensional yang menerbitkan laporan keuangan periode 2018 sampai 2022. Yang ketiga, perusahaan perbankan konvensional dengan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan variabel. Dan yang keempat, laporan keuangan yang disajikan dalam bentuk rupiah. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan data arsip atau dokumentasi, yaitu laporan keuangan tahunan perusahaan yang diunduh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia. Teknik pengolahan datanya adalah menggunakan bantuan Microsoft Excel dan aplikasi statistik program Social Science atau SPSS versi 26. Teknik analisis data pada penelitian ini, yang pertama, analisis statistik deskriptif, yaitu pengumpulan, penyajian, dan interpretasi data tanpa menganalisisnya dan menarik kesimpulan. Jadi, pada analisis ini, bahan penelitian dikatakan baik apabila rata-rata berada di atas minimum dan standar deviasi mendekati rata-rata. Yang kedua ada uji asumsi klasik, yaitu serangkaian uji statistik yang memeriksa apakah asumsi dasar model regresi linear terpenuhi, yaitu dengan uji normalitas. Uji normalitas untuk memeriksa apakah data mengikuti distribusi normal. Jika nilai berada di bawah 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data tidak mengikuti distribusi normal. Yang kemudian ada uji multikolineritas, yaitu untuk memeriksa apakah ada korelasi yang signifikan antar variabel independen model regresi. Jika nilai toleransi kurang atau sama dengan 0,10 dan nilai varian faktor inflasinya lebih atau sama dengan 10, maka hasil penelitian menunjukkan adanya multikolineritas. Yang kemudian ada uji autokorelasi untuk memeriksa apakah ada ketimpangan antar residual model regresi dari data pada periode sebelum dan sesudahnya. Pada penelitian ini saya menggunakan tes Durbin Watson sebagai alat ukurnya karena tes tersebut umum digunakan. Apabila nilai di bawah 2, maka penelitian menunjukkan adanya autokorelasi positif. Sedangkan apabila nilai di atas 2, maka penelitian menunjukkan adanya autokorelasi negatif. Yang berikutnya ada uji heteroskedastisitas, yaitu untuk memeriksa apakah terjadi varian residu tidak konstan dalam rentang nilai prediksi. Dalam penelitian ini saya menggunakan uji Glatzer. Apabila nilai kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi memiliki heteroskedastisitas yang signifikan. Yang ketiga ada uji hipotesis, yaitu
asumsi awal peneliti untuk diuji kebenarannya guna mendapatkan hasil akhir apakah terdapat pengaruh antar variabel. Diukur dengan analisis regresi linear berganda. Dengan persamaan, variabel independen sama dengan konstanta ditambah koefisien variabel X1 ditambah koefisien variabel X2 ditambah koefisien variabel X3 ditambah koefisien variabel X4 ditambah koefisien variabel X5 ditambah koefisien variabel X6. Yang berikutnya, koefisien determinasi. Apabila nilai mendekati 1, maka menunjukkan bahwa variabel independen menjelaskan sebagian besar variasi dalam variabel dependen. Dan apabila nilai mendekati 0, maka menunjukkan bahwa variabel independen tidak dapat menjelaskan variasi dalam variabel dependennya. Yang kemudian ada uji signifikansi keseluruhan atau uji F untuk menguji bagaimana variabel bebasnya secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikatnya. Jadi, apabila nilai F lebih besar daripada 4, maka hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak atau bersama-sama dan signifikan mempengaruhi variabel dependen dapat diterima. Apabila nilai F lebih kecil daripada 4, maka hipotesis tersebut tidak dapat diterima. Yang kemudian ada uji signifikansi parsial atau uji T, yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh bebasnya secara sendiri-sendiri mempengaruhi variabel terikatnya. Apabila nilai T lebih kecil daripada 0,05, maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependennya. Dan apabila nilai T lebih besar daripada 0,05, maka variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Baik, sekian presentasi proposal penelitian saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun penulisan, saya memohon maaf. Saya berharap semoga presentasi proposal ini dapat bermanfaat. Terima kasih.